Anissa Dian Pambayun dari kelas AK 502, mata kuliah Manajemen Strategik. Izin mencoba menjelaskan terkait analisis pastel yang merupakan tugas UTS ganjil di semester ini. Nah, ini analisis pastelnya tentang perusahaan GoTo Gojek Indonesia. Kita mulai ya. Nah, pendahuluan. Jadi, sebelum kita memahami apa itu analisis pastel, kita sebaiknya maksudnya kita lebih baik memahami terlebih dahulu tentang apa itu lingkungan organisasi. Jadi, keberlangsungan suatu bisnis atau organisasi tertentu itu pasti tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, salah satu yang paling berpengaruh adalah lingkungan. Jadi dari beberapa faktor itu misalnya ada faktor kepemimpinan dari internal perusahaannya, tapi yang paling berpengaruh itu faktor lingkungan. Salah satunya yang paling berpengaruh. Nah, jadi lingkungan itu ada 3 macam kalau saya jelaskan di sini ya, tapi bisa jadi ada lingkungan lain juga kalau mau diperluas lagi. Nah, lingkungan internal itu adalah faktor yang ada di dalam organisasi yang dapat dikendalikan oleh organisasi tersebut. Misalnya faktor sumber daya manusia. Jadi kalau di dalam organisasi itu mau berubah lingkungan internalnya itu bisa dikendalikan oleh organisasi tersebut. Misalnya sumber daya manusia mau diubah nih lingkungannya jadi lingkungan orang-orang yang pintar, misalnya SDM tinggi, misalnya berarti kan tinggal organisasinya aja yang harus siap dengan sumber daya materinya. Jadi kayak menggajinya mungkin lebih mahal gitu kan. Nah, itu bisa dikendalikan oleh organisasi. Nah, kalau lingkungan eksternal ini adalah faktor yang terdapat di luar organisasi. Untuk mengendalikannya membutuhkan sumber daya yang cukup banyak dan ini sulit dikendalikan. Kalau faktor eksternal ini kan terdapat di luar organisasi ya, jadi misal kita mau mempengaruhi faktor luar, mempengaruhi pasar misalnya, kita kan berarti butuh sumber daya yang cukup banyak. Misalnya kita mau menciptakan produk baru yang bisa mengendalikan pasar gitu, itu kan membutuhkan sumber daya yang cukup banyak. Nah, itu juga sulit dikendalikan, bisa jadi kita udah mengeluarkan produk tapi ternyata tidak bisa mengendalikan pasar gitu. Itu contohnya aja ya. Nah, terus yang terakhir, yang ketiga itu lingkungan makro. Nah, dari faktor lingkungan eksternal dan lingkungan internal ini kan keduanya saling berpengaruh ya. Misal SDM di internal itu berpengaruh kepada lingkungan eksternal. Misalnya karena budaya di Indonesia misalnya lingkungan eksternalnya itu pasti berpengaruh kepada lingkungan internal. Jadi keduanya tuh saling berpengaruh gitu, saling berhubungan antara eksternal dan internal. Misalnya di internal itu SDM-nya seperti ini, nah nanti kan di eksternal ada budaya yang mereka bawa di internalnya gitu. Itu kan pasti bersinggungan lah ya. Nah, lalu dari kedua ini ada lingkungan makro, ini lingkungan yang mencakup keseluruhan, kayak faktor ekonomi, jadi misalnya ekonomi di suatu negara itu sedang resesi misalnya, itu kan pasti berpengaruh ke faktor eksternal dan faktor internalnya gitu. Misalnya mata uangnya melemah gitu kan, nanti jadinya lingkungan internalnya jadi ke psikisnya SDM-nya atau psikisnya pemimpinnya gitu. Kalau eksternal jadi harga-harga produk-produknya misalnya jadi susah dibeli gitu karena harganya terlalu tinggi bagi masyarakat gitu misalnya, kan itu bisa ngaruh juga. Itu contohnya ya. Terus, nah setelah kita memahami 3 jenis lingkungan itu, barulah kita bisa mendefinisikan apa itu analisa pestel. Jadi analisa pestel ini adalah alat yang berguna untuk mengerti gambaran besar dari sebuah lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Jadi, kita misalnya ada di suatu wilayah nih. Nah, di wilayah itu kita bisa menganalisa pastelnya seperti apa, supaya kita bisa mengetahui gambaran besarnya itu seperti apa nih wilayah itu.
Coba dijelasin lagi ya. Analisa PESTEL juga dapat digunakan untuk mencari tahu kesempatan dan ancaman yang ada di lingkungan tersebut. Nah, mungkin karena kita di lingkungan itu adalah orang baru gitu ya, kita baru mau mulai bisnis di lingkungan itu, nah kita belum tahu nih kayak gimana nanti prospek ke depannya, apakah akan berkesempatan baik atau akan ada ancaman buat kita. Nah, itu bisa dianalisa dengan PESTEL ini. Dengan kita mengetahui PESTEL ini, kita bisa mengambil kesempatan yang ada dan mengurangi ancaman yang ada. Nah, fungsinya ada 2, yaitu pertama, bisa memberi gambaran lengkap dari lingkungan tempat perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, menyediakan data dan informasi. Jadi setelah memberi gambaran lengkap, itu juga bisa memberikan data dan informasi bagi kita untuk memprediksi situasi dan kondisi yang akan terjadi. Nah, PESTEL ini adalah akronim dari P political, E economic, S sosial, T teknologikal, E yang kedua environmental, dan L yang terakhir legal. Pertama kita membahas politik. Yang pertama dari huruf P. Politik yaitu mencakup kebijakan pemerintah dan perusahaan legislatif yang mempengaruhi ekonomi seperti pajak dan hukum ketenagakerjaan. Nah, ini politik. Jadi emang karena PESTEL ini mencakup lingkungan makro tadi yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita bahas tadi di depan. Jadi politik ini pasti bakal mempengaruhi lingkungan organisasi gitu. Nah, contohnya kalau di perusahaan Gojek, kita kan lagi mengambil contohnya perusahaan Gojek ya. Analisa PESTEL, analisa politik dari perusahaan Gojek ini contohnya ketika pertama kali di Indonesia ada pemilu serentak tahun 2019. Jadi waktu itu pemilunya kan pertama kalinya yang DPR sama presiden digabung jadi satu itu ya, bersamaan. Nah, ini menyebabkan kondisi politik memanas sehingga memperbesar ancaman resesi ekonomi dan ketidakstabilan sosial ekonomi. Nah, ada beberapa sumber yang menyebutkan kalau pemilu tahun 2019 ini merupakan pemilu terpanas sejak era reformasi, dan hal ini tentu berpengaruh pada investasi. Jadi karena politiknya memanas, misalnya ada orang-orang nih yang mau mulai investasi bisnisnya di Indonesia, mungkin akan mikir-mikir lagi gitu, karena kan dengan politik memanas tadi bisa memperbesar ancaman resesi. Jadi mungkin kalau orang investasi, lebih baik investasi di negara yang lebih stabil gitu ekonominya. Jadi pasti kalau di stabil itu daya beli masyarakatnya juga terjaga gitu kan. Jadi pasti produknya laku gitu. Kalau kita mikir seperti itu. Jadi ini dari segi politik ini pasti ngaruh ke organisasi, ke perusahaan. Kemudian yang kedua, ekonomi. Faktor ekonomi contohnya adalah inflasi, nilai tukar, resesi, penawaran, dan permintaan. Jadi dari faktor ekonomi ini pasti berpengaruh kepada organisasi. Nah, contohnya kalau di Gojek ini, waktu tahun 2019, bulan September, Bank Dunia pernah melaporkan mengenai resiko ekonomi global dan dampaknya untuk Indonesia. Nah, ekonomi Indonesia ini ekspansinya dipaparkan akan melambat sampai tahun 2022. Jadi walaupun secara global Bank Dunia menyatakan kalau Indonesia ini melambat, tapi secara mikro UMKM di Indonesia itu terus mengalami perkembangan. Jadi kalau secara makronya itu ekspansi itu berarti kan Indonesia kayak secara ekspornya mungkin ya, mengundang negara lain untuk bergabung di Indonesia itu mungkin akan melambat. Tapi kalau secara mikro kayak pengusaha-pengusaha yang menjual barang-barangnya untuk masyarakat Indonesia lagi itu berkembang karena emang daya beli masyarakat Indonesia mungkin lebih prefer ke barang-barang yang di Indonesia, yang produk Indonesia sendiri gitu. Nah, dengan ada informasi ini, tentang informasi kalau UMKM ini terus mengalami perkembangan, maka bisa jadi Gojek itu harusnya bermitra dengan pelaku UMKM. Nah, jadi ini contoh ya untuk perusahaan di Indonesia yang mau berkembang dengan memanfaatkan ekonomi di Indonesia, memanfaatkan PESTEL di Indonesia, berarti dengan membuka kemitraan dengan para pelaku UMKM. Contohnya kan kalau Gojek sekarang
ada GoFood ya. Jadi GoFood-nya itu, yang diundang kebanyakan yang warung-warung gitu, yang warung-warung kecil. Nah, itu akan lebih menguntungkan bagi Gojek kalau secara analisis pestol ini. Karena emang UMKM di Indonesia itu terus berkembang dibanding, secara makro, secara ekspansi ekonomi di global Indonesia. Terus sosial. Faktor sosial dan budaya mencakup demografi konsumen, budaya, dan gaya hidup. Nah, jadi kalau kita analisis dari faktor sosialnya, penduduk Indonesia ini didominasi oleh generasi milenial. Jadi emang didominasi oleh generasi milenial lagi. Terus apa yang kita bisa manfaatkan dari generasi milenial itu gitu. Nah, pengamat gaya hidup digital menyatakan bahwa internet Indonesia ini sudah sangat melekat. Jadi di Indonesia ini internet sudah sangat melekat dalam kehidupan generasi milenial. Jadi mereka itu bukan cuma untuk konsumsi atau komunikasi, tapi juga bisa melakukan transaksi gitu dari konten-konten itu, konten-konten yang ada di internet itu mereka tidak hanya mengkonsumsi dan untuk komunikasi, tapi juga mereka melakukan transaksi. Nah, adanya faktor sosial seperti ini yang Indonesia itu dikelilingi oleh didominasi oleh banyak generasi milenial dan mereka itu juga melakukan transaksi. Nah, ini adalah suatu peluang untuk Gojek untuk semakin memperbanyak layanannya gitu. Jadi karena si generasi milenial ini juga suka melakukan transaksi, nah mungkin jadinya Gojek itu kayak membuka layanan, ada Go Massage, misal ada Go Clean gitu kan. Jadi selain transportasi, selain Gojek, jadi si PT GoTo Tokopedia Indonesia ini juga membuka layanan lain. Nah, ini lebih lanjut, Ben, yang merupakan pengamat gaya hidup digital, penggunaan internet dilakukan untuk berbagai macam transaksi dan transportasi, membeli makanan, jalan-jalan, hingga berbelanja pakaian dan kebutuhan sehari-hari. Terus kemudian faktor teknologi. Faktor teknologi itu seperti adanya perubahan teknologi dan bagaimana teknologi itu digunakan dalam berbagai sektor dan industri, serta bagaimana riset itu berkembang, riset tentang teknologi itu berkembang. Contohnya, kalau kita kaitkan dengan Gojek, ada banyak pengguna internet di Indonesia yang didominasi oleh pengguna ponsel pintar. Jadi teknologi di Indonesia ini, pengguna internetnya didominasi oleh penggunaan ponsel pintar. Jadi dari total 268,2 juta populasi penduduk Indonesia, ada pendaftar sebanyak 133%. Jadi ada satu individu, satu orang itu yang mungkin terdapat beberapa ponsel pintar. Jadi satu orang bisa jadi dia punya beberapa handphone gitu yang digunakan untuk bertransaksi. Nah, berarti ini kan merupakan peluang yang besar juga untuk Gojek untuk memasarkan bisnisnya. Jadi karena banyak yang menggunakan ponsel pintar, banyak yang menggunakan handphone, jadi Gojek itu memperbanyak layanannya, misalnya yang tadinya cuma di website, nah sekarang ada aplikasinya, aplikasi Gojek. Terus nanti ada aplikasi lagi yang untuk GoPay-nya. Jadi mereka bisa banyak aplikasi karena teknologi di Indonesia ini didominasi oleh pengguna ponsel pintar. Jadi dengan banyaknya pengguna ponsel pintar ini, kalau kita memasarkan jasa atau produk melalui aplikasi, melalui aplikasi di ponsel pintar dari App Store atau dari Android ya, itu pasti akan dengan mudah dikenal oleh masyarakat di Indonesia karena kebanyakan mereka didominasi oleh pengguna ponsel pintar. Kemudian faktor lingkungan.
Faktor lingkungan ini memiliki ikatan bisnis aktual meliputi iklim, polusi, cuaca, dan hukum yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi dalam sebuah buku, dalam sebuah jurnal, tim Alhoff yang ditulis oleh tim Alhoff dan rekan, menuliskan bahwa kualitas udara Jakarta yang buruk itu menyebabkan minimnya jumlah pejalan kaki di jalan. Bahkan tingkat polusi di beberapa bagian di kota Jakarta telah melewati batas indeks kesehatan dari Lembaga Perlindungan Lingkungan Amerika. Nah, jadi kalau kita tahu tentang hal ini bahwa kualitas udara Jakarta itu buruk, jadi menyebabkan orang-orang itu malas jalan kaki karena banyak polusi kan kalau jalan kaki. Jadi mereka lebih suka untuk menggunakan transportasi selain untuk mempercepat juga untuk menghindari polusi di luar. Kalau naik transportasi kan di dalam ada AC-nya gitu kan. Terlindung dari polusi yang ada di luar. Nah, masalah ini merupakan masalah sistemik. Jadi untuk menguranginya butuh aturan oleh pemerintah. Jadi kita nggak bisa mengubah kualitas udara yang tadinya buruk tuh tiba-tiba menjadi bersih gitu. Karena kalau cuman kita yang ngubah, karena kita nih lebih suka jalan kaki supaya udaranya bersih. Nah, itu belum tentu akan benar-benar mengubah gitu. Karena ini sudah menjadi masalah sistemik. Kalau kita doang yang jalan ya kita yang rugi gitu. Karena kita tetap dapat polusinya, karena yang lain tetap tetap nggak jalan kaki, tetap naik transportasi yang menimbulkan kualitas udara buruk ini. Nah, melihat preferensi ini, Gojek membuka peluang dengan menawarkan transportasi yang cepat dan murah. Karena orang-orang di Indonesia ini lebih suka menggunakan transportasi dibandingkan jalan kaki, karena ada lingkungan di Jakarta yang buruk, maka Gojek menawarkan transportasi. Jadi ada Gokar, ada Gojek yang motor untuk lebih cepatnya. Jadi walaupun kena polusi kan seenggaknya lebih cepat untuk sampai. Jadi kena polusinya sebentar gitu kan. Lebih cepat dan murah juga. Dibanding kalau menggunakan transportasi umum, misal ada transportasi umum yang murah tapi dia lebih lama gitu sampainya karena di Jakarta kan macet juga. Jadi daripada naik transportasi umum yang harganya mungkin lebih mahal dibanding naik Gojek, lebih baik naik Gojek karena lebih murah dan lebih cepat. Gitu. Ini salah satu caranya Gojek membuka peluang karena melihat analisis lingkungan ini. Kemudian yang terakhir faktor hukum. Faktor hukum yang mempengaruhi bisnis seperti hukum konsumen, hukum hak cipta, dan hukum kesehatan dan keselamatan. Jadi emang hukum ini yang berlaku di suatu negara itu pasti berpengaruh kepada konsumen dan perusahaannya. Nah, contohnya kalau Gojek ini, karena ojek online telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, karena udah ada aturan ini, maka Gojek itu menjadi legal gitu di Indonesia karena sudah ada aturan yang meresmikannya. Dalam peraturan tersebut terdapat 4 hal yang diatur, yaitu keselamatan, kemitraan, suspensi mitra driver, dan biaya jasa atau tarif. Jadi semuanya itu udah diatur di hukum yang berlaku. Dengan adanya hukum yang berlaku ini kan jadi lebih jelas gitu. Misalnya si Gojek ini membuat tarif seperti ini gitu. Itu tuh udah sesuai dengan hukum yang ada. Jadi tidak mungkin ada masyarakat yang merasa dirugikan karena mungkin terlalu mahal atau terlalu murah jadi si drivernya dapatnya sedikit gitu. Jadi ini udah diatur jadinya udah pasti udah pas gitu. Udah nggak akan ada yang menjadi masalah di belakang gitu. Udah selesai ya analisis pastelnya, terus kita mengambil kesimpulan. Kesimpulannya, jadi pemilu serentak di tahun 2019 di Indonesia
tentu memicu ketegangan politik dan menyebabkan ancaman resesi ekonomi. Meskipun begitu, jadi dari politik dan ekonominya ada dua hal itu, UMKM di Indonesia terus berkembang. Nah, hal ini perlu dilihat sebagai peluang Gojek untuk membuka kemitraan dengan UMKM. Lalu adanya preferensi masyarakat untuk memilih moda transportasi yang cepat dan murah juga memberikan peluang besar bagi Gojek. Selain itu, dengan dominasi milenial yang aktif mengakses internet, menawarkan peluang pemasaran Gojek semakin masif. Jadi, dengan adanya dominasi generasi milenial yang menggunakan teknologi berupa handphone, itu memperluas peluang pemasaran Gojek. Lalu di sisi lain, sudah ada peraturan terkait ojek online yang mendukung legalitas bisnis seperti Gojek. Lalu saran kepada PT GoTo Gojek Indonesia ini adalah untuk melakukan CSR, jadi corporate social responsibility. Jadi karena Gojek ini menggunakan transportasi yang tentu menimbulkan polusi di lingkungan di Indonesia juga, makanya harusnya si Gojek ini melakukan CSR untuk mengobati polusi yang udah dikeluarkan, yang udah disumbangkan kepada Indonesia. Nah, gimana solusinya untuk mengurangi polusi itu? Jadi kalau nggak bisa mengurangi ya harusnya kan nggak usah gitu kan, nggak usah ada transportasi yang menyumbang polusi gitu. Nah, ini karena udah menyumbang polusi ya harusnya dikurangi. Lalu yang kedua yaitu melakukan seleksi pada mitra Gojek yang akan menjadi pengemudi. Jadi untuk meminimalisasi pengguna yang kecewa atas layanan driver Gojek, sebaiknya Gojek ini melakukan seleksi. Pengemudi-pengemudinya itu harus yang punya kriteria-kriteria tertentu, misalnya berpenampilan baik atau fisiknya juga kuat dan memiliki intelektual tertentu gitu. Ada tesnya mungkin ya. Ini untuk meminimalisasi kekecewaan pengguna. Lalu yang ketiga, melakukan kerjasama dengan perusahaan transportasi umum yang sudah ada, supaya dapat terintegrasi sehingga mempermudah pengguna. Jadi misalnya kalau di bandara, nah Gojek ini bekerja sama dengan bandara itu untuk menyediakan transportasi. Di transportasi umumnya misalnya pesawat nih. Terus untuk mempermudah pengguna, jadi si Gojek ini bermitra dengan bandara, dengan yang ada di transportasi umum berupa pesawat ini, supaya nanti kalau dari sesampainya dia di bandara tuh bisa langsung ke tujuan, misalnya mau ke rumahnya yang nggak ada transportasi umumnya. Nah, yang seperti ini itu kalau bisa diperbanyak gitu supaya mempermudah pengguna. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar pustakanya seperti ini ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi.